Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bahas sifat kalam. Jadi nomor 13, Pak. Nah, ada setahun kita. Lebih, Masya Allah. Sifat 20 tahun lebih, Pak. Alhamdulillah ya. Allah berikan kemudahan ya, pelan-pelan. Sifat wujud sampai basar terakhir kemarin sudah kita bahas. Sekarang sifat kalam ya, sifat kalam. Minta tolong Ustaz Abdullah membacakan kitab Al-Jawahiru Al-Kalamiyah karya Syekh Thahir bin Shalih Al-Jazairi Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. As-su'al kaifa al-i'tiqadu bi kalamillahi ta'ala? Pertanyaan, bagaimana cara meyakini dengan sifat kalam Allah Subhanahu wa ta'ala? Al-jawab huwa an na'taqida anna Allah Subhanahu wa ta'ala mawsufun bil kalami wa anna kalamahu la yusbihu kalamana, yaitu dengan cara kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat kalam, yaitu berfirman, dan bahwasanya kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan kalam kita, dengan bicaranya kita. Fa inna kalamana makhluqun fina wa biwasati wa asitati ala. Karena sesungguhnya bicara kita itu makhluk pada kita dengan perantaraan Allah, min famin wa lisanin wa syafatain, dengan mulut, dengan lidah, dan dengan dua bibir. Wa kalamuhu subhanahu wa ta'ala laysa kadzalik, dan firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak seperti itu. Ya, terima kasih, jazakallahu khairan Ustaz Abdullah. Baik, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifatul kalam. Sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan kembali jamaah, ketika kita membahas sifat Allah, sifat Allah maknanya adalah keterangan tentang Allah. Ya, apa itu sifat? Keterangan tentang Allah. Sifat Allah itu keterangan tentang Allah. Allah itu wujud, Allah itu kita, Allah itu baqa. Itu namanya keterangan tentang Allah. Dan Allah itu punya sifat kalam. Ya, sifat kalam. Baik, saya akan jelaskan jemaah. Saya sudah menyiapkan banyak poin ya. Ada 6. 1 jemaah. Kalam artinya adalah firman. Jadi secara bahasa kalam itu maknanya itu firman, berkalam. Ini kalau bahasa kita itu kalam itu berbicara, kalau bahasa kita ya. Kalau dinisbatkan kepada makhluk, manusia, hewan, kalam itu maksudnya apa? Berbicara, berkomunikasi, atau menyampaikan informasi. Nah, itu kalam, definisi kalam secara bahasa. Tapi nanti hati-hati, ketika kalam ini dinisbatkan kepada Allah, maka maknanya tentu berbeda dengan kalam yang tadi kita nisbatkan kepada makhluk. Jangan disamakan ya, karena Allah itu maha berbeda dengan segala sesuatu yang ada. Oke. Jadi pokoknya kalam itu kalau mau amannya terjemahkan aja firman ya, kalam atau firman ya. Yang kedua, jemaah, kita wajib meyakini ya, hukumnya wajib lah, wajib hukumnya meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha berkalam ya, atau maha berfirman. Biasanya kalau guru-guru kita, para
para khotib atau para penceramah bilang qala Allahu ta'ala, ya kan? Qala, apa itu qala? Kan berkata atau berfirman kan? Qala Allah berfirman, ya. Atau lagi kalau Nabi berarti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya. Qala Ustaz Abdullah berkata, ya. Jadi qala itu bisa bermakna firman, bisa bermakna bersabda atau berkata, ya. Sahabat kenapa? Perkataan sahabat. Ya, perkataan sahabat juga bisa. Qala misalnya Ibnu Abbas, ya. Disebutnya athar, betul, disebutnya athar, ya. Kalau dalam kajian ilmu hadis, ya. Nah, yang kemudian yang ketiga jemaah, sifat kalamnya Allah Subhanahu wa taala itu qadim. Nah, qadim ini berarti Anda harus ingat pelajaran sifat qidam. Apa itu qidam? Tidak bermula, tidak berawal. Ya, itu namanya qadim, Pak. Dan juga sifat kalamnya Allah itu baqin, baqa. Apa itu baqa? Tidak berakhir, ya, atau kekal. Kenapa, Pak? Lagi-lagi Pak, saya ingatkan di awal, kalamnya Allah itu beda dengan kalam kita. Kalau kalam saya, Pak, kalam kita ini ada awalannya, ada akhirannya. Contoh, saya mau ngomong nih, saya Muhammad Najib. Ada awalannya kan tadi huruf S, saya. Terus terakhirnya apa? Ajib. Saya Muhammad Ajib. Berarti kalam saya itu ada awalannya, ada akhirannya. Itu kita. Tapi kalau kalamnya Allah tidak ada permulaannya, tidak ada akhirannya. Gimana itu Pak Ustaz? Itu tidak ada yang mengetahui hakikat kalam Allah. Yang penting yakini kalamnya Allah itu betul-betul beda dengan kita. Jangan dibayangkan Allah berbicara ngomong seperti kita, tidak. Hati-hati, ya. Jangan samakan Allah dengan manusia yang kadang berbicara, kadang diam gitu. Kita kan kadang bicara, kadang diam kan, Pak? Nah, sekarang saya diam ya. Diam ya, diam. Nanti saya ngomong lagi, ya. Itu kita, Pak. Kalau Allah itu nggak kayak gitu loh, Pak. Kalamnya tidak seperti itu. Allah itu disifati dengan kalam yang kalam terus, kalam terus, tidak berawal, tidak berakhir. Gimana itu Pak? Tidak boleh dibayangkan dan memang tidak bisa diketahui hakikat kalam Allah. Cukup kita imani Allah Maha berfirman dan kalamnya itu qadim dan baqin, tidak berawal, tidak berakhir. Pelan-pelan. Memang ini agak rumit disebut kalam, ya. Gak apa-apa. Saya dulu gitu Pak Bu. Ini saya jujur Pak Bu. Saya itu mempelajari sifat kalam itu, ya Allah, harus baca kitab 1, 2, 3, baca lagi, nggak paham baca lagi, berkali-kali. Memang butuh pendalaman yang sangat ekstra, ya. Tidak apa-apa. Pelan-pelan, mudah-mudahan Allah berikan pemahaman nanti di suatu saat nanti. Kalau udah paham hari ini tidak masalah. Ya, nanti supaya mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan berikutnya menjadi tambah paham, ya, insya Allah, amin. Dan berikutnya mukhalifun lil hawadis. Apa itu? Sifat kalamnya Allah tidak serupa dengan makhluk. Iya, pokoknya nggak serupa, itu penting. Pegang terus. Firman-Nya Allah itu tidak sama dengan firman atau kalamnya kita, perbicaraan kita. Ya, kalau kita ini ngomong ya tadi ada suaranya, ada hurufnya apa. Nanti Pak, kalamnya Allah itu kata para ulama, khususnya jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah. Saya katakan jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah bahwa firmannya Allah, kalamnya Allah tanpa huruf, tanpa suara, tanpa bahasa. Itu nanti wajib kita yakini. Karena nanti ada sebagian ahli sunnah seperti kalangan madhab Athariyah, madhab Hanabilah, sebagian ulama Hambali itu meyakini kalamnya Allah itu berupa huruf dan suara, berupa huruf dan suara. Tapi itu nanti ya kita bahas mungkin di akhir lah ya. Kita bahas dulu di pembahasan yang dasar ya, yang besar. Kemudian qaimun bi nafsihi, sifat kalamnya Allah itu tidak butuh pada yang lain, tidak butuh mulut, tidak butuh suara, tidak butuh apalagi huruf
tidak butuh bahasa, lisan, mulut, bibir tidak butuh. Karena Allah bukan manusia, Allah bukan benda, Allah bukan sesuatu yang memiliki ukuran. Ya, kita sudah selesai itu sifat mukhalafatul lil hawaditsil. Ya. Dan yang terakhir sifat kalamnya Allah itu wahidun, wahdaniyah, tidak ada duanya. Kalau disamakan dengan kita, Allah ngomong nih kayak kita, alif lam mim, itu kan kayak kita Pak, kita bahasa kita gitu. Enggak, itu berarti sama dong, ada duanya dong Allah. Ada yang menandingi dong sifat kalam. Nah, maka harus diyakini sifat kalamnya Allah itu tidak ada duanya. Oke, nah lambat. Yang keempat, kita lanjut dulu. Sifat kalamnya Allah Subhanahu wa taala tidak sama, tidak serupa, dan tidak mirip sama sekali dengan kalamnya makhluk. Ya tadi ya, kalau kalam kita ini ada awalannya, ada akhirannya, ada jedanya, ya, ada jeda kan Pak? Ngomong kita, ada suaranya, Anda mendengar suara saya, ada suaranya, ada hurufnya keluar dari mulut saya, ya, ada huruf bahasa apa yang saya pakai, bahasa Indonesia. Nah, itu kalam kita seperti itu Pak. Kalau Allah Pak, tidak butuh huruf, tidak butuh bahasa, tidak butuh suara Pak. Allah Maha berbeda, laisa kamitslihi syai'un. Itu dipegang terus tuh ayat tanzih itu. Ya, Allah memang berfirman, tapi firman-Nya Allah, kalamnya Allah sama sekali tidak serupa dengan makhluk apapun. Gitu. Oke? Nah, lanjut nomor 5. Makhluk itu jamaah, makhluk itu kita ya. Ya manusia ya pokoknya selain Allah namanya apa? Makhluk. Makhluk itu kita ambil contoh manusia, bisa berkalam atau bisa berbicara, akan tetapi butuh pada mulut. Kalau nggak punya mulut nggak bisa berkalam, kita nggak bisa berkalam. Terus butuh pada lidah. Kalau punya mulut nggak punya lidah bisa ngomong? Nggak bisa ya. Apa istilahnya? Pelo ya, apa istilahnya? Ya. Ya, bisu lah, ya, nggak bisa Pak, harus ada lidah. Kalau ada lidah, kalau lidahnya pendek itu juga agak susah ngomong ya. Kemudian butuh pada gigi. Mohon maaf, mbah-mbah yang sudah sepuh itu kalau giginya sudah tidak ada kan ngomongnya agak gimana dia? Ya bisa tapi agak susah. Agak viral gitu ya, agak susah. Ya. Terus butuh pada bibir, ya bibir. Ya. Kalau nggak punya bibir, ya juga kesulitan untuk berkalam, untuk berbicara. Butuh pada huruf. Kalau nggak ada hurufnya, seperti orang yang di pedalaman mungkin ya, yang nggak ngerti bahasa, nggak ngerti huruf, ngomongnya pakai isyarat. Ya kan? Bisa kan? Mereka berkalam juga Pak, tapi berkalamnya pakai isyarat tangan, jari dan sebagainya. Nah, kalau kita butuh huruf, ya umumnya menggunakan huruf, mau huruf bahasa Indonesia, huruf bahasa Arab, huruf bahasa Inggris dan sebagainya. Terus butuh pada bahasa, ya ada bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa apa lagi, semacam-macam kan? Banyak bahasa. Manusia itu menggunakan berbagai macam bahasa kalau mau berkalam, berkomunikasi. Dan butuh pada suara dan butuh pada yang lainnya. Ini kalamnya siapa ini? Makhluk manusia. Ya, kalam kita itu kayak gitu Pak. Adapun Allah Subhanahu wa taala, awas perhatikan. Adapun Allah Subhanahu wa taala Maha berkalam atau Maha berfirman tanpa butuh pada mulut, tanpa butuh pada lidah, tanpa butuh pada gigi, tanpa butuh pada bibir, tanpa huruf, tanpa bahasa, tanpa suara. Ini yang saya kasih warna merah ini menjadi keyakinan jumhur ahli sunnah wal jamaah, para ulama salaf dari kalangan Asy'ariyah Maturidiyah. Ya, khususnya Asy'ariyah, jumhur ahli sunnah wal jamaah mengatakan kalamnya Allah itu ikuti saya tanpa huruf, tanpa bahasa, tanpa suara. Bagaimana itu ya Pak Ustaz? Allah berfirman, berkata, tapi nggak pakai huruf, nggak pakai bahasa, nggak pakai suara. Ini dia bertanya kaifiyah namanya. Karena para ulama tidak bisa bertanya kaifiyah, karena Allah itu maha suci dari kaifiyah. Tidak ada yang tahu Pak hakikat kalam Allah seperti apa. Tidak ada yang tahu. Tugas kita itu jamaah cukup mensucikan Allah dari menyerupai
Wes semuanya. Pokoknya sucikan Allah, jangan samakan Allah dengan makhluk. Katakan Allah itu Maha berfirman, tapi tanpa huruf, tanpa bahasa, tanpa suara. Kenapa? Karena kalau pakai huruf, pakai bahasa, pakai suara, oh berarti mirip manusia dong. Ya, sama dengan manusia dong. Ngomong ada suaranya, ada bahasanya. Na'udzubillah min dzalik. Laisa kamitslihi syai'. Ayat itu dipegang terus. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada Pak satu pun di alam semesta ini yang sedikit pun mirip dengan Allah, enggak ada. Artinya jangan Anda bayangkan Allah ngomong kayak kita gitu. Ada huruf, ada suara, enggak. Allah itu betul-betul unik Pak. Tidak bisa dibayangkan, zatnya tidak bisa dibayangkan, sifat-sifatnya juga tidak bisa dibayangkan. Ya begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berbeda dengan segala sesuatu yang ada. Ya, oke. Nah, sampai sini sudah masuk dulu nih, pelan-pelan. Pokoknya kalamnya Allah itu jangan disamakan dengan kalam manusia. Ya. Kalam Allah tanpa huruf, tanpa bahasa, tanpa suara. Ya, ini pendapat jumhur ahli sunnah wal jamaah. Karena nanti ada sebagian ahli sunnah Pak, dari kalangan Hambali itu mengatakan kalamnya Allah itu biharfin wa sautin. Apa itu? Dengan huruf dan suara. Tapi ini ada pembahasan penting. Sebetulnya Hambali Athari itu mereka mengatakan begitu itu tafsir. Ya, sikapnya menggunakan tafsir. Ya, jadi cukup mengatakan saut harf, tapi tidak sama dengan saut harfnya manusia. Pokoknya tafsir hanya isbat saja, tapi seperti apanya wallahu a'lam. Ya, intinya tetap tafsir mereka. Ya. Hampir sama. Cuma kalau jumhur menghindari kalimat dengan huruf dan suara tadi. Khawatir nanti orang awam mengira Allah itu ngomong ada suaranya, ada hurufnya gitu ya. Itu keyakinan jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terakhir poinnya terakhir. Para ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sudah ada ternyata di sini meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha berkalam dengan kalam yang qadim, tanpa huruf, tanpa suara, tanpa bahasa. Sifat kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak serupa dengan kalamnya makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kita ini cukup bilang Allah berfirman gitu aja. Allah Maha berkalam gitu aja. Cuma dalam hati punya keyakinan kalamnya Allah tidak sama dengan kita ngomong gitu aja. Paham? Allah berfirman dia, Allah berkalam dia, tapi jangan samakan firman berkalamnya Allah dengan kita. Ya, paling gampang itu Pak. Ikuti saya Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha berkalam dengan kalam yang qadim, tanpa huruf, tanpa suara, dan tanpa bahasa. Ya, ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, jumhur ya, jumhur Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Karena huruf, suara dan bahasa itu ciptaan Allah bukan? Ciptaan Allah Pak. Huruf itu ciptaan Allah Pak. Mau huruf bahasa Indonesia, huruf bahasa Arab, huruf bahasa ini semuanya Pak. Termasuk apa suara ini yang keluar dari mulut kita ini suara Pak. Itu siapa yang membuat suara itu? Allah. Allah itu yang menciptakan segala sesuatu, termasuk huruf dan suara. Sehingga kalau ini ciptaan Allah, berarti tidak boleh kita menisbatkan ini kepada Allah Pak. Tidak boleh. Itu pemahaman ulama Ahlus Sunnah seperti itu. Sampai sedetail itu. Bahwa huruf suara itu adalah ciptaan Allah ya, untuk dipakai oleh makhluk. Nah, suara dan huruf dan bahasa itu. Adapun Allah Maha suci dari sifat-sifat makhluk. Artinya kalaunya Allah itu tidak bersuara, tidak ada bahasanya, tidak ada hurufnya. Seperti apa? Lagi-lagi kalau bertanya seperti apa? Wallahu a'lam. Itu bertanya kaifiyah namanya. Bertanya kaifiyah. Allah itu maha berbeda dengan segala sesuatu yang ada. Oke, nah sudah pusing?
Enggak ya, jadi nggak apa-apa lah. Pokoknya yang penting kita berusaha Pak mengenal Allah. Susahnya Anda memahami ilmu ini Pak, itu diganjar dapat pahala Pak. Betul. Allah Maha tahu Pak. Apa yang Anda lakukan sekarang, ngaji dulu di sini sambil ngotak kantuk, sambil kesulitan memahami sifat kalam, Allah Maha tahu Pak. Dan jerih payah itu dicatat pahala yang besar insya Allah SWT. Bisa jadi nanti pahamnya itu mungkin 10 tahun yang akan datang misalnya, tidak masalah Pak. Sama seperti saya Pak, dulu di pondok apa saya paham kayak gini Pak. Kalau itu dulu saya nyantri itu 3 tahun belum di pesantren, apa paham sifat kalamnya? Wes pokoknya ngaji lah ya, pokoknya ngaji ya. Pahamnya itu yang paling justru sekarang Pak. Sudah berkeluarga, sudah punya anak, sudah umur 30-an lebih, baru paham sifat kalam. Nah, Allah itu begitu Pak, memberikan anugerah pemahaman kepada hambanya, proses. Butuh proses. Ya, tidak apa-apa, yang penting tugas kita belajar memahami sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nanti lama-lama paham Pak itu ya. Oke. Jadi kesimpulan dasar, pokoknya sifat kalam maknanya Pak, Allah berfirman. Tapi kalamnya Allah ini tanpa huruf, tanpa suara, tanpa bahasa. Ikuti saya. Tanpa huruf, tanpa suara, tanpa bahasa. Oke. Sekarang pertanyaannya begini. Ini penting nih Pak, penting. Karena kita tadi mengatakan kalamnya Allah tanpa huruf, tanpa bahasa, tanpa dengan Al-Quran. Bukankah Al-Quran itu kalam Allah? Iya. Al-Quran itu kalam Allah Pak, firmannya Allah dari juz 1 sampai juz 30, Al-Fatihah sampai An-Nas, itu semuanya kalam Allah ya. Bukankah Al-Quran yang kita baca itu Pak, dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu berupa huruf? Iya. Dan bukankah itu berbahasa Arab? Iya, bahasa Arab itu Pak, Al-Quran itu. Dan bukankah kalau kita baca muncul suaranya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Anda mendengar suara? Nah, ada suara kan? Gimana ini? Katanya tadi kalamnya Allah, firmannya Allah, bukan huruf, bukan bahasa, bukan suara. Lah ini bagaimana ini Al-Quran? Nah, ini Pak, mulai agak ribet ini ya. Harus dipahami pelan-pelan. Pokoknya pegang dulu tadi bahwa Allah itu maha berbeda dengan segala sesuatu yang ada. Allah maha berfirman, maha berkalam, tapi kalamnya tanpa huruf, tanpa suara, tanpa bahasa. Sekarang bagaimana menjawab pertanyaan ini? Gini Pak, ini ilmu orang yang sudah level agak menengah ke atas ya. Tapi saya mudahkan Pak, karena saya yang pusing di rumah baca kitab. Di sini saya buatkan apa ringkasannya ya Pak Ustaz. Tidak ada Ustaz Selamat ya dari Masjid Tuhan Alhamdulillah. Beliau ahlinya ilmu faraid, masya Allah. Nah begini Pak Bu. Jadi Bapak Ibu, kalau ditanya tadi pertanyaan tadi Al-Quran itu bagaimana? Itu kan kalau Allah kan berupa huruf, berupa bahasa Arab dan suara. Jadi Bapak Ibu, menurut ulama kita Asy'ariyah, Al-Quran itu memiliki 2 makna. Ini yang mau dibahas Al-Quran yang mana dulu gitu loh. Ya, harus tahu Quran yang dalam pengertian yang mana. Karena Al-Quran mengandung 2 makna. Makna pertama Pak, kalau maksudnya adalah Al-Quran, jika maksudnya adalah sifat kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada istilah namanya kalam nafsi. Ya tadi maksudnya kalam yang kodim tadi Pak ya, yang bukan berupa huruf, bukan berupa suara, dan bukan berupa bahasa. Maka Al-Quran dengan makna ini kita katakan Al-Quran itu bukan makhluk. Bukan makhluk ya, bukan makhluk, karena bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, dan bukan berupa huruf. Kita katakan ini bukan makhluk. Makanya banyak ulama bilang kalau Al-Quran kalamullah wa kalamullah ghairu makhluk. Apa terjemahannya? Al-Quran adalah kalamnya Allah, dan kalamnya Allah itu bukan makhluk. Ini bukan Pak. Asy'ari meyakini seperti itu. Banyak orang yang tidak paham itu menuduh Asy'ari katanya Al-Quran makhluk.
Karena dia meyakini Al-Quran makhluk. Nah ini nggak ngerti orang ini Pak yang nuduh-nuduh ini. Dia nggak bisa bedain Al-Quran yang mana dulu ini, yang mana pertama atau mana yang kedua. Ya, harus dibedakan. Kalau Al-Quran makna yang pertama ini, yaitu kalamnya Allah yang qadim tadi itu, maka Al-Quran yang ini memang bukan makhluk. Iya, bukan makhluk, itu kalam yang ada pada Allah. Sifat kalam yang ada pada Allah itu bukan makhluk memang. Ya, itu yang diyakini Asy'ariyah. Tapi kalau makna kedua Pak, kita baca Al-Quran jika maksudnya adalah suatu lafaz. Ini awas, lafaz yang kita baca di mushaf. Tahu mushaf? Ada mushaf. Itu ada lafaznya kan? Ya, ada huruf-hurufnya lafaznya, yaitu kalam yang berupa huruf alif lam, itu huruf berupa suara kalau dibaca dan berbahasa Arab. Maka Al-Quran jika dengan makna ini kita katakan Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk. Namun, nah ini ada catatan dari Al-Imam Al-Bajuri. Saya baca di kitabnya Al-Imam Al-Bajuri, seorang ulama besar mazhab Syafi'i, dan beliau juga pakar mazhab Asy'ari, punya kitab apa namanya? Tuhfatul Murid Syarah Jawharatul Tauhid. Beliau mengatakan meskipun lafaz Al-Quran ini kita mengatakan Al-Quran itu makhluk, tapi jangan disebarkan di khalayak umum. Kita dilarang mengatakan Al-Quran makhluk kecuali di majelis taklim saja. Dan ini majelis taklim kan, Anda ngaji. Nanti kalau pulang rumah Pak, jangan kasih tahu temannya, Al-Quran itu makhluk. Jangan. Nanti salah paham dia, karena dia nggak ngaji, dia nggak ada di majelis taklim. Ungkapan Al-Quran itu makhluk itu kalau yang dibahas adalah lafaz Al-Quran. Kalau kalamnya Allah itu bukan makhluk. Gitu. Jadi dibedakan Pak oleh ulama Asy'ariyah. Kalam qadim apa yang berupa lafaz gitu. Mungkin ada yang bingung ini. Loh, memangnya alif lam mim sampai apa Al-Fatihah sampai An-Nas itu lafaznya itu bagaimana Pak Ustaz? Memangnya itu bukan dari Allah? Gimana Pak? Apakah Al-Quran itu yang berasal dari Allah hanya maknanya saja atau juga lafaznya? Nah ini penting teman. Para ulama Asy'ariyah mengatakan lafaz Al-Quran dan juga maknanya itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bukan buatan Nabi Muhammad. Awas, lafaz Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas bukan buatan Rasulullah SAW. Itu lafaznya dari siapa? Dari Allah. Bahkan bukan dari Jibril. Jibril tidak membuat Al-Fatihah atau sampai An-Nas, bukan. Al-Quran itu mau lafaznya mau maknanya semuanya dari Allah. Allah yang apa istilahnya? Kalau untuk lafaz itu Allah yang memberikan lafaznya. Di mana? Di Lauhil Mahfuz. Ya. Tapi kalam Allah bukan berupa suara, bukan huruf. Kalam Allah itu yang tadi, yang bukan berupa suara, bukan huruf. Adapun ayat-ayat ini Pak, itu adalah lafaz yang menunjukkan kalam Allah gitu aja. Lafaz yang menunjukkan kalam Allah yang qadim. Ini dulu saya memahami lafaz yang menunjukkan kalau itu bertahun-tahun Pak saya memahami. Mudah-mudahan jamaah di sini langsung paham. Amin. Saya ulangi. Ada mushaf ya, ada ya. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu lafaznya Pak, bukan Allah ngomong Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan Allah ngomong begitu kan. Ini lafaznya itu yang berbahasa Arab. Itu disusun atau diciptakan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Diciptakan, makanya makhluk kan disebutnya Pak. Makhluk itu diciptakan oleh Allah di mana? Lauhil Mahfuz. Siapa yang nulis Pak waktu itu? Makhluk namanya Al-Qalam. Ya, kalau mau diterjemahkan pena silakan. Tapi nama makhluknya apa? Al-Qalam. Al-Qalam itu Pak yang mencatat seluruh ilmunya Allah, termasuk Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur itu ditulis rapi di mana? Di Lauhil Mahfuz. Jadi malaikat Jibril tinggal ngambil itu Pak. Zabur diturunkan, Taurat diturunkan, lafaznya itu dari sono itu, dari Lauhil Mahfuz, termasuk Al-Quran, lafaznya dari Lauhil Mahfuz itu diturunkan.
Adapun kalamnya Allah itu qadim, bukan suara, bukan lafaz, bukan huruf, bukan bahasa. Bahasa lafaz itu diciptakan oleh Allah untuk menunjukkan kalamnya Allah yang qadim gitu. Nah, pelan-pelan ya. Lafaz itu adalah untuk menunjukkan kalamnya Allah yang qadim yang kita nggak tahu hakikatnya seperti apa. Jadi lafaz ini kayak media apa ya, perantara saja untuk menyalurkan kalamnya Allah yang bukan berupa bahasa, bukan berupa suara. Begitu. Itu penjelasan dari para ulama kita seperti itu. Ya. Nah, pelan-pelan ya. Kalau tidak paham tidak apa-apa sih sebetulnya. Yang penting itu tugas kita tadi itu ini Pak. Imani Allah Maha berfirman. Terus firmannya Allah tidak sama dengan kalam manusia. Ya, titik. Sebetulnya sampai situ sudah cukup. Cuma ini kenapa dibahas oleh para ulama? Karena di zaman itu Pak muncul Mu'tazilah. Siapa? Kelompok Mu'tazilah. Ini kelompok ahli bid'ah memang. Mereka bilang Al-Quran itu bukan dari Allah. Itu makhluk Al-Quran itu kan. Mu'tazilah bilang itu apa itu makhluk. Nah ini bahaya ini kalau dikatakan apa makhluk. Akhirnya muncul Asy'ari Pak untuk menghadapi Mu'tazilah itu. Bentar dulu kalian wahai Mu'tazilah. Ini Al-Quran yang mana nih yang kamu sebut makhluk? Kalau Al-Quran maknanya adalah kalam Allah, itu qadim bukan makhluk. Kalam Allah itu bukan makhluk. Tapi kalau lafaz yang Allah sebut di dalam Lauhul Mahfuz itu baru makhluk. Nah, jangan langsung bilang Al-Quran itu makhluk, tidak boleh, harus dibedakan. Tapi sekali lagi Pak ya, ulama Asy'ariyah yang pakai makna kedua itu, meskipun boleh mengatakan Al-Quran itu makhluk, tapi dilarang mengatakannya di khalayak umum, dilarang sebetulnya. Ya. Cukup di majelis taklim saja. Paling aman katakan apa? Al-Quran kalamullah dan kalamullah bukan makhluk, ya. Bukan makhluk. Oke. Masih ada waktu? Lanjut ya. Ada jawaban lain Pak. Dan ini jawaban paling aman sebetulnya. Kalau tadi kan jawaban yang rinci ya dari para ulama Asy'ariyah. Rinci Pak seperti ini. Ada makna pertama, ada Al-Quran makna kedua. Kalau makna pertama Al-Quran bukan makhluk, tapi kalau makna kedua berupa lafaz berarti Al-Quran itu makhluk. Cuma kita dilarang jangan bilang ke khalayak umum. Ya. Ada jawaban yang paling aman Pak. Ya. Ini jawabannya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau Syafi'i dan juga Asy'ari. Seperti kita fikihnya Syafi'i dan akidahnya Asy'ari. Siapa beliau waktu? Syekhul Islam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa ini beliau? Pensyarah Sahih Al-Bukhari. Ya, yang ngaji hadis Sahih Al-Bukhari pasti rujukan utamanya kitab beliau. Namanya Fathul Bari. Nah, guru kita Kiai Haji Jamalul Said ya. Beliau punya pesantren namanya Fathul Bari ya kan? Fathul Bari karena pesantren beliau kan khusus hadis ya, konsentrasi di bidang hadis. Nah, ini ada kitab Pak syarah hadis Sahih Bukhari namanya Fathul Bari ya. Syarah Sahih Al-Bukhari. Kata beliau begini jemaah. Wal mahfudhu an jumhuris salaf tarkul khawdi fi dhalik wa ta'ammuqi fihi wal-iktisar 'ala al-qawl bi anna al-Qur'ana kalamullah wa annahu ghairu makhluk thumma as-sukutu 'amma wara'a dzalik. Artinya pendapat yang dipilih ya, mahfudz itu dijaga atau dipilih dari mayoritas ulama salaf kita adalah tidak menyibukkan diri dengan perdebatan masalah sifat kalamnya Allah. Pokoknya untuk orang awam seperti kita terus gak usah ikut-ikutan mendebatkan sifat kalam Allah ya. Tidak perlu mendalami apa itu kalam seperti apa, gak usah seperti kan itu lebih baik gak usah gitu. Cukup katakan, nah ini penting yang harus dia itu cukup mengatakan Al-Quran itu adalah kalamnya Allah, itu nih. Al-Quran itu adalah kalamnya Allah. Dan sesungguhnya kalamnya Allah itu bukan makhluk. Nah, cukup itu aja Pak Bu, kata Imam Ibnu Hajar. Yakini saja Al-Quran itu kalamnya Allah dan kalamnya Allah itu bukan makhluk. Tidak perlu membahas apa tadi huruf-hurufnya, suara dan sebagainya itu ya, jelimet-jelimet tadi ya. Nah, cukup katakan seperti itu. Thumma sukut, kemudian kita diam dari masalah-masalah di balik itu. Ya, ini jawaban yang paling aman sebetulnya. Ya,
tidak perlu daki-daki istilahnya kalau kata Jawa, tidak perlu daki-daki pembahasannya. Dasar saja, katakan Al-Quran kalamullah dan kalamnya Allah itu bukan makhluknya. Ini jawaban yang paling aman. Tapi kalau mau detail ya seperti ini. Ya, kalau yang ngotak-atik Pak, ngulik-ngulik gitu ya. Gimana dulu didebat-debatkan? Ya ada pakai jawaban ulama Asy'ariyah yang seperti ini ya. Harus dibedakan. Al-Quran yang mana ini? Al-Quran yang sifat kalamnya Allah yang qadim atau Al-Quran yang berupa lafaz gitu. Kalau yang kalam yang qadim itu bukan makhluk, kalau yang lafaz ini makhluk begitu.